Pemilu 2024 masih jauh, namun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mulai pasang kuda-kuda. Kini berbagai sorotan tajam mengarah pada menteri yang mulai tancap gas memoles citra jelang pemilu 2024. Istana sampai mengeluarkan sentilan agar para menteri fokus bekerja dan tidak memakai fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi pemilu 2024. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga. Selamat sore Bang Arya. Selamat sore. Dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat sore Bang Masinton. Ya, selamat sore Kak Nana, selamat sore Mas Arya. Oke, saya mau ke Bang Arya terlebih dahulu. Bang Arya, ini Presiden Jokowi Senin kemarin meminta para menterinya untuk fokus kerja dalam sidang kabinet ya. Kemudian Wapres juga mengatakan hal yang sama, fokus bekerja saja, jangan kampanye. Meski tahapan pemilu 2024 akan dimulai Juni mendatang. KSP sampai bilang menteri jangan pakai fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi. Pertanyaannya, apakah Menteri BUMN Erick Thohir merasa peringatan itu salah satunya ditujukan kepada Pak Erick, Bang Arya? Enggak, Oke. karena Pak Eri nggak ada kampanye. Hmm. Jadi nggak ada kampanye. Beliau kerja saja seperti yang diminta oleh Pak Presiden. Hmm. Jadi semua program-program BUMN harus dikerjakan. Kemudian cek sampai level bawah apakah jalan atau tidak jalan. Jadi kalau dikatakan kalau sampai Menteri dilarang turun ke bawah, itu juga Pak Jokowi itu semua tahu. Pak Jokowi adalah orang yang memang benar-benar selalu setiap kebijakan beliau, pasti beliau itu ngecek sampai level bawah. Dan itu sudah menjadi SOP semua menteri untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Erick Thohir, dia kan kerja sampai level bawah. So, mengerjakan semua pekerjaan. Kalau tadi misalnya ada yang terbengkalai gitu ya, boleh. Ini mana gitu. Ini kan kita tahu semua dikerjakan. Bahkan kalau supaya tahu juga ya, untuk level terbawah rakyat itu ya, di mana sampai ibu-ibu itu Pak Erick itu membuka lapangan pekerjaan dalam tempo 2,5 tahun itu mencapai 8, juta lapangan pekerjaan lewat Mekar gitu. Bayangin. Oke, melalui program PNM Mekar. Sebelumnya itu hanya 5 juta 5 tahun. Pak Erick melakukan pembenahan sampai 8,7 juta. Oke. Loh, itu fakta data yang tak bisa dipungkiri. Siapa boleh itu? Oke, Bang Arya Kalau artinya. beliau kerja, tapi kan harus dicek. Kalau nggak dicek, nggak mungkin. Kalau nggak dicek, nggak mungkin bisa dalam tempo 2,5 tahun bisa membuka lapangan pekerjaan kepada ibu-ibu. Mana mungkin? Apalagi itu ultramikro yang sangat kecil dan sangat detail. Oke, Bang Arya artinya Kementerian BUMN terutama Pak Erick Thohir tidak merasa disentil begitu, tidak merasa Nggak diperingatkan. karena kita nggak ada kampanye. Karena tidak ada kampanye, tidak ada pemolesan citra ya Bang Arya ya? Nggak ada, kenapa dipoles? Nggak ada. Oke, Bang Masinton. Jadi kalau ada yang merasa gimana gitu ya mungkin kok Pak Erick ini kok banyak diliput orang ya. Karena kerja, kalau nggak kerja ngapain diliput orang. Makanya kerja aja kita. Kerja aja begitu ya, makanya diliput orang. Bang Masinton, Anda percaya tidak dengan pernyataannya Bang Arya bahwa tidak merasa disentil oleh Presiden Jokowi, tidak merasa memoles citra, tidak merasa pencitraan? Memang kenyataannya seperti itu, padahal Presiden, Wapres, kemudian KSP sampai mengeluarkan pernyataan, apakah ini sebagai bentuk kegerahan dari istana bahwa para menteri sudah mulai memoles citra, meskipun tadi Bang Arya sebagai salah satu menteri, bosnya tidak merasa disentil oleh istana. Ya kalau nggak nyadar ya kebangetan aja. Nggak tahu malu aja kalau nggak nyadar. Ya itu kan jelas Simpel ya. aja itu, simpel. Kerja aja. Satu-satu Bang Arya. Ya. Di mana-mana sampai ke ATM itu masang foto menteri. Itu BUMN loh, BUMN itu badan usaha milik negara. N-nya itu negara loh. Bukan badan usaha menteri narsis. Dijelaskan dulu, kenapa kita kritik? Karena menggunakan fasilitas negara. Kalau dia kader partai
kader partai politik ya bisa memaklumin itu pelan aspirasi dari para kader anggota. Ini ngurus partai politik bukan, ngaku adalah latar belakang profesional, terus yang profesional malah yang berpolitik. Oke. Janganlah gunakan fasilitas negara. BUMN itu sampai sekarang badan usaha milik negara, bukan badan usaha menteri narsis. Oke, silakan Bang Arya. Badan usaha milik negara bukan badan usaha menteri narsis. Kenapa itu disebutkan oleh Bang Masinton? Karena fotonya Pak Erick Thohir terpampang di hampir semua ATM. Ini silakan jawaban Anda kalau memang itu bukan untuk memoles citranya Menteri BUMN. Silakan. Udah lama itu ya, Oke. bukan baru. Dan itu biasa menteri-menteri ada fotonya di tempat kerja dia, wajar. Siapa bilang enggak? Hampir semua menteri juga melakukan hal yang sama untuk di bidang kerja dia. Nggak ada masalah. Dan itu juga, dulu juga begitu, menteri yang lama juga melakukan hal yang sama, nggak ada masalah. Kenapa sekarang jadi masalah? Pasti ini gerah aja. Saya yakin ini gerah aja sebenarnya. Padahal sebenarnya Nggak ada persoalan. banyak menteri. Ini nggak ada Banyak persoalan menteri gerah. melakukan hal yang sama buat foto-foto dia di program-program kerja dia, dan yang kita sosialisasikan di dalam ATM-ATM itu adalah yang memang menjadi value-nya kami, value-nya kita, akhlak gitu. Dan beliau menyampaikannya itu. Dan biasa saja, dulu biasa juga, nggak ada masalah. Sekarang kenapa gerah gitu loh. Oke. Kenapa? Ini hal yang sama dilakukan semua menteri. Nggak ada nggak menteri kayak gitu. Saya bilang nggak ada. Setiap program kerja mereka pasti ada foto menteri. Saya bilang nggak ada. Ke daerah-daerah juga ada. Menteri mana bikin kegiatan program nggak ada dia bersama program dia? Ada. Biasa aja. Ini hanya gerah aja. Biasa aja sebenarnya. Iya, ini kalau tadi misalnya Pak Erick Thohir tuh gagal bekerja gitu ya, itu boleh lah. Ini enggak loh. Ini Oke. katanya makin baik, makin bagus. Saya rasa Bang Masinton kan di Komisi 11 ya. Dia tuh Jiwasraya yang bertahun-tahun nggak beres sejak tahun 2000 berapa itu. Beres sekarang Bang Masinton. Abang kan tahu itu. Oke. Asabri juga dibereskan. Mana yang nggak dibereskan Bang? Beres kan? Oke. Kalau tadi kerjanya nggak beres Bang, boleh tuh. Ini enggak. Kerjanya bagus. Bang Masinton juga akui kan. Masa nggak akui? Oke, silakan Bang Masinton. Ini kerjanya bagus, banyak BUMN yang diperbaiki seperti Jiwasraya dan juga beberapa BUMN lainnya, Garuda begitu ya. Tapi di sisi lain menurut Bang Arya ini sebetulnya biasa saja karena menteri yang sebelumnya juga sudah pernah melakukan dan menteri-menteri yang sekarang ketika turun ke bawah selama menjalankan programnya juga ada foto menterinya. Artinya tidak ada yang salah di sini. Silakan. Siapa yang gerah sebetulnya Bang Masinton kalau menurut Anda? Pertama tuh nggak ada yang gerah. Ya, kalau dalam aspek politik mau dia berkontestasi apapun kita no problem. Oke. Kita bisa. Ya, silahkan bersaing dalam konteks demokrasi itu mempersiapkan ruang itu. Yang kita permasalahkan adalah penggunaan fasilitas negara. Kalau fotonya dipasang di kantor kementerian, monggo akan persoalkan. Itu biasa, banyak menteri melakukan itu. Tetapi di fasilitas publik, datang aja KTM. Saya tanya itu, menteri apa, saya tanya direksi-direksi bank-bank. Saya kan nggak punya kuasa, nggak punya daya menolak itu loh. Kok itu kan memperlambat transaksi masyarakat. Datang aja KTM, kita melihat penampakan wajah narsis. Datang tuh ke bandara, tampang menterinya ketimbang tampang presiden. Kemudian mobilisasi di seluruh BUMN. BUMN itu sekarang udah seperti partai politik, bukan lagi sebagai badan usaha milik negara itu. Oke. Sudah seperti partai politik, digunakan oleh menterinya pencitraan diri, galang kekuatan politik. Kalau karena kinerja apa segala macam, udahlah nanti kita bahas lagi persoalan kinerja berhasil atau tidak, berapa PMN yang dikucurkan oleh negara kepada BUMN yang tidak mendatangkan profit buat negara. Oke. Itu nanti kita ulas dalam sesi berikutnya. Ini ya, ini dari persoalan penggunaan fasilitas negara. Katanya profesional. Kayak gitu loh. Oke, Bang Arya. Bang Arya, ini tuduhannya Bang Masinton, kritikannya Bang Masinton adalah soal penggunaan fasilitas negara
demi kepentingan pribadi, demi pemolesan citra. Apakah kemudian itu memang yang terjadi bahwa sekarang ini ada Bukan partai mobilisasi politik. BUMN dan BUMN menjadi partai politik? Lah, saya yakin pasti Bang Masinton bohong itu. Mengatakan ada dirut, mengatakan bahwa kami nggak punya kuasa. Sebutkan mana BUMN-nya. Sebutkan. Dirutnya mana? Kalau dia ngomong gitu. Lu nyebutkan Satu. itu di depan Anda, Bung Pasti, Arya. saya yakin Bang Masinton pasti nggak berani ngomong. Pasti nggak berani Direksi ngomong. BUMN Pasti bohong itu mitra Pasti kerja bohong. dari Komisi 11. Pasti bohong. Saya punya Kalau bohong, kewenangan sebut aja bertanya namanya. itu. Sebutlah. Sebutlah namanya. Ini kan terbuka di publik. Sebutlah namanya. Coba sebutkan dirut Terbuka BUMN saya. mana yang ngomong Apa yang gitu. saya Coba. sebut? Aja. Oke, Jadi ini, makanya saya bilang bahwa Bang Masinton pasti bohong. Satu. satu-satu, Ya, Pak Arya silakan. Yang kedua, yang kedua ya. Bukan apa yang saya sampaikan. Yang kedua, yang kedua. Di mana galangan oleh ke BUMN? Nggak ada penggalangan. Oh, normal aja. Beliau ke BUMN, masa itu kerja beliau loh. Masa beliau nggak boleh pun ke tempat kerja dia? Itu wilayah kerja dia, datang ke BUMN, kita nggak boleh. Jadi nggak boleh gitu Menteri BUMN kerja sampai ke level bawah BUMN. Lucu banget. Ini ketika ada menteri melakukan kerja seperti Pak Jokowi sampai ke bawah, dilarang gitu. Aneh banget. Ini aneh banget. Ini maunya menteri kita di Jakarta aja gitu nongkrong di ruangannya, nggak lihat cek-cek semua. Ini kan kerja semua kita, Bang. Nggak ada yang kerja, semua kerja. Oke, BUMN kerja semua. Abang kan tahu juga. Lihat tuh minyak goreng. Sekarang siapa yang tugaskan lagi? Minyak goreng, Bang. BUMN lagi, Bang. Terus nanti kalau nggak dicek, minyak gorengnya benar atau nggak benar gimana? Baru lagi ketika Pak Erik turun, ngecek benar nggak minyak goreng tersalurkan dengan baik. Dikatakan lagi penggalangan. oke. Loh, ini kerja loh. Ini semua kerja-kerja. Bang BUMN. Arya, Bang, ini gimana sih? oke. Lucu kita. Sama seperti Bang Masinton, di Komisi 11, dia tiba-tiba turun ke daerah-daerah yang memang bagian dari bidang dia, tiba-tiba dikatakan dia berpolitik. Ya nggak bisa dong. Oke, Bang Arya, Bagian dari kerja saya ingin dia. tanya ya. Ya kita hargai aja. Oke. Masa dilarang? Bang Arya, memang Pak Erik bekerja dan memperbaiki banyak BUMN begitu ya, turun langsung ke bawah seperti Presiden Jokowi. Tapi pertanyaannya adalah ketika pemasangan foto di banyak tempat ataupun di platform-platform BUMN dan juga turun ke bawah, apakah itu diakui oleh Anda itu memberikan efek elektoral kepada Pak Erik? Lah, Pasti ada efek elektoralnya dong, di Pak survei Erik kan sampai naik. hari ini tidak ada mencalonkan diri jadi presiden atau apapun. Nggak ada loh. Kita nggak ada ngomong itu. Kalau soal dia ternyata bagus nama dia bagus, ya itu kan konsekuensi kerjaan. Tapi kita nggak peduli itu. Kami nggak pernah peduli dengan elektabilitas Pak Erick Thohir. Oke, Nggak pernah peduli kita. oke. Yang kita pedulikan kerja Pak Erick. Ini makanya saya bilang ini gerah aja. Ada orang-orang yang gerah. Ini kok Pak Erick ini disambut positif ya di masyarakat karena kerjanya. Ya kita nggak tahu lah. Nggak urusan kita itu. Oke, Itu bukan urusan kami. Itu urusan teman-teman partai politik. Silakan. Kami nggak ada urusan sama itu. Oke. Yang penting kami kerja aja. Karena banyak BUMN yang harus kami tangani. Dan ingat loh. Selama kita corona ini, lihat. Sampai IMF aja mengakui keberadaan kita. Sampai UN aja mengakui namanya BUMN berperan besar terhadap penanganan corona. Coba siapa yang turun? CSR mana yang turun selama corona? Yang lain mana, Bang? baik. Mana yang turun? Vaksinasi, semua. Siapa yang turun? Obat-obatan, siapa yang turun? Baik, Bang baik. Masinton tahu. Jadi, ya, semua ngakui. Oke, saya beri waktu ke Bang Masinton. Kerja aja, kami Oke. ini kerja aja. Kalau politik itu urusan Bang Masinton, nggak usah kami. Oke, oke. Bang Masinton, Anda percaya bahwa Pak Erik ataupun Menteri BUMN hanya kerja saja, tidak ada pengaruh elektoral dan tidak memikirkan elektoral, dan bagaimana dengan menteri-menteri yang lain? Karena kita tidak fair kalau hanya bahas Pak Erik saja. Tapi Anda harus jawab usai jeda, jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Cek. Ya, cek. Ini pakai audio Bluetooth nih. Audio Zoom. Kedengaran nggak? Oke, siap. Tadi disuruh pakai handphone. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan juga staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Apakah kemudian Bang Masinton sudah bergabung lagi? Oke. Tadi sebelumnya pertanyaan saya sebetulnya ke Bang Masinton ya. Kita ingin tanya apakah kemudian beliau percaya atau tidak soal tidak adanya pengaruh elektoral kepada Pak Erick Thohir. Sudah bergabung ya Bang Masinton ya? Ya. Oke, Bang Masinton saya lanjutkan. Tadi sebelum break saya sudah tanya, apakah Anda percaya bahwa tidak ada pengaruh elektoral kalau menurut Bang Arya? Karena Pak Erick dan juga Kementerian BUMN hanya kerja saja. Anda percaya tidak bahwa apa yang dilakukan Ya, selama ini tidak ada pengaruh elektoralnya? Kalau ngomong sama anak kecil bisa lah. Masuk akal itu. Penjelasan itu kalau ngomong sama anak kecil tuh ya masih masuk akal gitu. Tapi kalau sama kita ya sorry to say lah. Udahlah, nggak usah dikamuflase lagi. Itu urusan elektoral. Nggak usah lah, nggak usah apa tuh menghalus-haluskan bahasa seakan-akan ini. Ya kan, seakan-akan wah ini nggak ada faktor elektoral, kami kerja saja, apa segala macam. Aduh, yang gitu-gitu itu udahlah, capek kita. Ya, dikibul-kibuli begitu. Itu urusannya elektoral, apa urusannya masang foto di ATM, memperlambat transaksi. Masyarakat katanya harus cepat transaksi. Ketika masyarakat masuk ke ATM, ya, menunggu dulu tuh beberapa menit, baru dia bisa masukkan ATM-nya, gitu loh. Jadi, ya, udahlah kenarsisan itu dihindari, nggak usah menggunakan fasilitas BUMN untuk menarsiskan diri, gitu loh. Yang kita protes kan itu, hindari dong itu, gitu loh. Iya kan masih muda kok kasih contoh yang apa, di formulasi yang bagus lah. Oke, Bang Arya, saya ingin tanya ya, kenapa kemudian ini meskipun sudah lama terjadi tapi menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau memang ini adalah program BUMN, kenapa tidak memasang fotonya Presiden Jokowi? Kenapa harus memasang fotonya Menteri BUMN? Itu sebetulnya pertanyaan sejak lama yang timbul di masyarakat, di media sosial begitu. Gini ya, yang pertama tadi saya jawab, ada satu itu, bahwa tidak ada namanya kelambatan di ATM ketika masyarakat nunggu dulu videonya itu baru masukin bisa, ini nggak ada. Ketika dimasukkan itu langsung hilang, otomatis itu. Kalau dikatakan menghambat itu nggak benar. Berarti Bang Masinton udah kelamaan dia pakai mobile aja nih. Makanya gitu Bang, saya sekali ke ATM Bang ambil uang cash. Datang aja KTM, kita bareng-bareng KTM nih, gitu loh. Kelamaan nggak ambil cash KTM bareng-bareng kita nih. Ya, itu satu. Kita bareng-bareng aja nih sama Pak Arya. Kelamaan nggak ambil cash ini, mobile banking terus, transfer terus. Kita dalam, kalau silakan Bang Arya. bareng-bareng lihat penampakan dulu. Sebentar Bang Masinton. Ya, yang kedua, justru makanya saya bilang tadi, ini Bang Masintonnya gusar. Kenapa gusar? Karena dia berhubungan sama, dia lihat tuh elektoral terus. Padahal kita nggak pernah ngomong elektoral. Makanya dia tuh gusar. Beliau ini gusar, karena orang politikus dia gusar. Ini elektoral nih katanya. Ya, ini elektoral. Mana? Aduh, yang sekarang gini lah ya. Tadi saya jawab lagi ya mengenai Jokowi. Ini kan dia budaya akhlak yang dibuat di BUMN. Yang dijadikan nilai value-nya di BUMN.
Itu yang kami sosialisasikan di bahwa orang bisa memanfaatkan nilai itu untuk menggedor layanannya. Mbak Nana. Oke. Ya, menggedor. Nah, yang ketiga. Jadi ini adalah nilainya, value-nya BUMN. Makanya yang keluar itu adalah Pak Erick Thohir. Kita nggak ujuk-ujuk juga Pak Jokowi. Semua kita lihat konteksnya. Yang ketiga Mbak Nana. Sebentar, Bang. Yang ketiga. Jadi saya bisa katakan bahwa ini kan kekhawatiran Bang Masinton aja sebenarnya. Kalau kita sih enggak lah. Ngapain kita khawatir? Kalau tadi saya katakan bahwa itu udah lama banget, bukan baru-baru, udah lama banget. Jadi dan kita tahu yang ke ATM juga sangat sedikit lah orangnya, nggak banyak-banyak banget gitu ya. Jadi bagi kita itu bukanlah sesuatu yang bahwa ini untuk nilai popularitas, elektabilitas, enggak lah. Oke. Nggak ada gunanya itu semua. Baik. Sering tampil apapun nggak ada gunanya kalau tidak ada kinerja. Oke. Kita tahu itu. Tahan dulu Bang Dan itu Arya. saya rasa lebih kepada Bang Masinton yang khawatir ini. Dia agak-agak gusar aja sebenarnya. Oke, tahan Kalau saya lihat dulu. itu aja. Kalau Oke. kita sih nggak ada. Tahan itu dulu urusan itu ya. Bapak-bapak karena kita sudah mau azan maghrib, nanti Bang Masinton akan saya berikan kesempatan untuk menanggapi begitu ya, tapi kita akan azan maghrib terlebih dahulu. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan juga Arya Sinulinga, staf sus Menteri BUMN. Saya mau ke Bang Masinton lagi, Bang Masinton. Kita harus fair ya, kita tidak bisa melihat hanya Pak Erick saja karena kemarin pada saat Presiden Jokowi, kemudian Wapres dan juga KSP mengeluarkan teguran itu tidak spesifik diberikan kepada satu menteri atau mungkin kepada Pak Erick saja, tapi ada beberapa menteri lain yang kita tahu yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 atau ingin maju dalam Pilpres 2024. Apakah kemudian PDIP melihat ada menteri lain yang melakukan manuver yang sama seperti Menhan Prabowo Subianto, kemudian Menko Perekraf Erlangga, Menparekraf Sandiaga Uno. Ini kan mereka mirip-mirip juga, Bang Masinton. Ya, pertama saya jawab dulu tuh tudingan Bung Arya tadi. Oke. Dikira kita risau dengan persoalan elektabilitas. Enggak ada risau kita urusan elektabilitas. Karena PDI Perjuangan belum memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi kita apa yang mau kita risaukan? Tetapi ketika dalam konteks penyelenggaraan negara harus fair dong. Masa nggak bisa dikritik penggunaan fasilitas negara? Nah, kalau umpama Pak Prabowo, emang beliau dipasang tuh foto ya di tank-tank. Di senjata-senjata tentara ada dipasang foto ya beliau. Nggak ada kan? Nah gitu loh. Kalau kemudian fotonya dipasang kadernya, ya sah-sah saja beliau ketua umum partai. Pak Erlangga juga begitu. Tetapi ini kan profesional. Kenapa sampai KTM aja foto seorang menteri BUMN itu harus dipajang di sana memperlambat transaksi? Ayo kita sama-sama KTM mempercepat apa memperlambat? Nah, ini yang maksud kita adalah ya udahlah dihentikanlah cara-cara seperti ini. Yang ada itu visi misi presiden. Ingat ya, visi misi presiden, bukan visi misi menteri gitu loh. Nah, itulah yang harus kita ingatkan. Jadi kalau kemudian bicara tadi saya menanggapi persoalan, oh ini nggak ada urusan elektoral, udahlah itu bicara sama anak kecil gitu loh. Bukan karena saya risau persoalan elektoral, tidak. Karena PDI Perjuangan belum memiliki calon presiden dan calon wakil presiden. Apa yang harus dirisaukan? Bisa saja juga Pak Erick umpama kalau dia daftar ke PDI Perjuangan bisa juga ikut kita seleksi dan pertimbangkan. Kira-kira seperti itu. Tetapi dalam konteks penggunaan fasilitas negara ya di luar konteks tugas-tugas kementerian tadi, kita harus ingatkan dong. Ya gila aja kalau kemudian semua menteri menggunakan cara seperti itu. Ya jadi apa nih? Siapa yang ngurusin rakyat? Masing-masing menarsiskan diri. Makanya saya katakan BUMN itu bukan partai politik. BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha menteri narsis. Itu kan jelas. Jangan menarsiskan diri menggunakan fasilitas negara lah.
Oke, Bang Arya silakan. Bahwa yang disorot sekali lagi adalah penggunaan fasilitasnya, bahwa harusnya ada Kementerian BUMN ini terbuka terhadap kritikan itu. Ini bukan persoalan elektoral, Bang Arya. Bang Arya? Bang Arya, apakah Anda mendengar suara saya? Oke, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan staf sus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Apakah masih bergabung atau tidak? Oke, saya kembali ke Bang Masinton ya. Bang Masinton, dengan adanya teguran dari Presiden Jokowi, kemudian dari Wapres, kemudian dari KSP, ini apakah kemudian semestinya para menteri mengurangi begitu kegiatan-kegiatan yang berpotensi memoles citra, memberikan dampak elektoral, atau mungkin kalau memang berniat maju dalam kontestasi sebaiknya menteri-menteri tersebut mundur saja? Iya, ini kan cenderung menteri-menteri membela diri ya. Oh itu tidak spesifik ditujukan ke kami. Memang benar Presiden tidak spesifik menunjukkan ke person siapa. Tapi mbok nyadar diri aja lah. Gitu loh, nyadar diri dong. Ya kalau kita nggak merasa dengan itu dan kita melakukan itu, kita nggak sadar diri ya. Itu yang celaka menurut aku. Ya, jadi menurut saya adalah ya menteri-menteri itu yang dijalankan itu visi misi presiden. Kalau ada teguran presiden, ya itu jadikan kritik dan otokritik. Bukan kemudian membela diri. Ini kan membela diri, seakan-akan tetap mempertahankan yang dilakukan itu benar. Nah, terang-terang itu udah dikritik kok harus dilakukan pembelaan bahwa itu benar. Ini kan anti kritik namanya, gitu loh. Ya mbok, ya dikurangin aja intensitas kenarsisan tadi. Di mana? Jadi Anda menyarankan kepada para menteri, jadi Anda menyarankan ke bandara ada banyakan foto menteri BUMN-nya ketimbang foto presiden. Kan itu fakta. Oke, Bang Masinton. Jadi Anda menyarankan kepada para menteri setelah ada kritikan dari Presiden, Wapres dan juga KSP sebaiknya para menteri menahan diri begitu ya untuk mengurangi pemolesan diri, begitu ya? Mengurangi pencitraan dirinya. Dikurangilah bedak pencitraan pakai fasilitas negara, kurangin tuh. Pakai bedak biasa aja produksi dalam negeri. Saya akan tanya kepada Bang Arya. Bang Arya, setelah ada teguran dari Presiden, Wapres dan juga KSP dan kritikan dari banyak pihak, apakah kemudian Pak Erik akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat berpotensi memberikan efek elektoral, berpotensi memoles citra, atau akan berjalan biasa saja, Pak Arya? Gini Pak, seperti yang saya katakan tadi, kami tidak dalam kerangka kampanye, sehingga kami tidak merasa ditegur. Maaf nih, bukan kita nggak patuh pada presiden, kita patuh betul sama presiden. Tapi memang karena Pak Erik bukan untuk masalah untuk kampanye, maka kami akan terus kerja. Karena kami mengusung visinya Pak Jokowi. Kami harus cek sampai level terbawah. Makanya semua kerjaan selesai di BUMN ini. Kalau nggak mungkin selesai, Mbak. Dan nggak akan menurunkan intensitas kita untuk turun ke bawah. Apalagi sekarang tanggung jawab untuk minyak goreng kembali lagi diberikan kepada BUMN. Maka kami akan pasti Pak Erik ngecek sampai level terbawah itu minyak goreng supaya selesai tuh urusan minyak goreng. Kalau belusukan mengecek ke bawah itu menjadi tanggung jawab menteri begitu ya untuk tahu apa yang terjadi di bawah. Tapi pemasangan foto, kemudian datang ke acara-acara yang tidak ada kaitannya dengan kementerian, apakah itu akan dikurangi atau tetap berjalan biasa saja, Bang Arya? Loh, baru kita nggak boleh ketemu sama masyarakat gitu. Apakah BUMN dihentikan tidak boleh bekerja sama untuk masyarakat? Wah ini menjauhkan pemerintah dari rakyat. Itu salah, benar. Bang Masinton pasti sepakat. Pemerintah harus dekat dengan rakyat dan bersama-sama dengan rakyat. Udah pasti itu, nggak mungkin nggak. Kalau jauh dari rakyat, itu bukan pemerintah. Malah itu bisa menjauh, malah bisa jadi sesuatu yang salah nantinya. Jadi akan dikerjakan karena kita nggak merasa ini. Karena Bang Masinton, saya bilang, yang ini bukan PDIP saya bilang ya, Bang Masinton doang ini yang gusar-gusar. Kita sih nggak pernah merasa partai gusar. Bang Masinton yang gusar. Terakhir Bang Masinton, sebagai motor koalisinya Pak Jokowi, PDIP katanya Bang Arya itu biasa aja, ini Bang Masinton aja yang gusar. Jadi PDIP-nya sih biasa aja, memang seperti itu Bang? Ya PDI, ya biasa saja.
Kalau saya gusar jelas dong. Hmm. Tapi bukan terkait dengan fasilitas apa, terkait dengan elektabilitas ya. Saya gusar sebagai penyelenggara negara juga dalam fungsi pengawasan, umpama di Komisi 11 itu, di ATM bank-bank negara itu ya, Oke. bank-bank negara, itu dipajang foto-foto menteri dan itu memperlambat transaksi. Datang aja Nggak ada. KTM. Nggak ada memperlambat Datang transaksi. aja KTM. Nggak Udah ada. nggak usah dibantah di sini Pak Oke, Arya. tadi sudah Datang aja tadi KTM sudah nanti, disampaikan ya. itu. Nah, terus kemudian kita menyampaikan fakta. Kok menyampaikan fakta gusar? Emang Oke. saya aja, tanya aja rakyat yang lain. Datang aja ke bandara. Setiap orang ngeliat tuh, alah, narsis gitu loh. Oke, baik. Ya, cuman itu mereka nggak bicara aja. Bung Arya jarang ngumpul sih, kebanyakan ngumpul sama direksi-direksi atau komisaris BUMN. Oke, Jadi baik, kalau baik. ngumpul Salah sama itu. masyarakat, Salah. Lebih sering nongkrong aja sebentaran di bandara. Baik, Bapak-bapak. Itu lagi kata orang gitu loh. Oke. Salah itu. Oke, kita nanti tunggu apakah yang disampaikan oleh Bang Arya itu akan terbukti karena sekali lagi waktu yang akan membuktikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Menteri BUMN sama sekali tidak berkaitan dengan kampanye ataupun berkaitan dengan elektabilitas karena tidak ada keinginan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Waktu yang akan menjawab itu ya, Bang Arya ya. Nanti kita lihat bagaimana dan Bang Ini ya, saya Masinton. bukan mengatakan nggak maju, Mbak. Kita katakan bahwa tidak ada urusan kampanye hari ini. Oke. Ya. Hari ini tidak ada urusan kampanye. Hari ini tidak ada urusan kampanye begitu ya, Bang Nggak ya? ada. Ya. Oke. Nggak ada. Oke. Cuma pasang ada. foto doang. Kita kerja Nggak aja. kampanye, pasang foto Kerja doang. kita kerja. Bang Masinton tahu kok kalau nggak pakai foto doang nggak akan laku juga. Oke, nanti kita Tahu akan lihat karena survei statistik yang akan berbicara bagaimana apakah kemudian pemasangan foto akan berpengaruh terhadap elektoral karena sekali lagi hari ini Menteri BUMN tidak berkampanye. Itu menurut juru bicaranya ya, menurut staf susnya. Apakah kemudian PDIP memang betul-betul gusar atau biasa saja atau mungkin nanti tertarik Masinton tuh, Masinton mengusung gusar, Pak Erik, kita Masinton. juga nggak tahu sekali lagi karena politik itu cair. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada staf sus Menteri BUMN Arya Sinulinga dan juga politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Dialognya seru sekali. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya selalu Bang Masinton dan juga Siap. Bang Arya. Sama-sama. Ya.